Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai kecerdasan buatan. Kelompok kami terdiri atas saya, Theodorus Adi Wicaksono. Saya Gayus Ferdinando Pangarungan Palaintan. Saya Christian Yudhistiro. Saya Cornelius Timotius Paulus. Dan saya Marcelinus Yudhistira Yoga Pratama. Ya, selamat menyaksikan. Oke, baik. Nama saya Christian. Saya akan menjelaskan dalam golongan manakah agent yang dibahas oleh kelompok kami. Pertama-tama, apa itu sebenarnya pengertian dari agent? Agent adalah segala sesuatu yang dapat melihat, menangkap, mengetahui, dan menanggapi lingkungannya melalui sensor dan bertindak terhadap lingkungannya melalui efektor. Agent dibagi menjadi dua, yaitu agent manusia dan agent robotik. Dalam agent robotik, kamera adalah bagian yang akan menjadi fungsi sensor dan motor akan menjadi bagian efektor untuk menanggapi lingkungan di sekitarnya. Agent robotik memiliki 5 tipe, yaitu Simple Reflex Agent, Model-Based Agent, Goal-Based Agent, Utility-Based Agent, dan Learning Agent. Kelompok kami akan berfokus pada satu tipe saja, yaitu Utility-Based Agent. Kelompok kami akan membahas AI yang dapat membantu konsumen dalam berbelanja daring, yang bernama Online Shopping Agent, yang dimana agent ini termasuk dalam tipe Utility-Based. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Internet Shopping Agent merupakan salah satu agen kecerdasan buatan yang bergerak dalam bidang bisnis ekonomi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, ataupun mungkin sudah ada yang pernah menggunakan agen kecerdasan buatan ini. Internet Shopping Agent ini memungkinkan konsumen untuk mencari secara online dan gratis barang yang diinginkan, serta membelinya dengan harga yang beragam. Konsumen dapat mengakses atau melakukan transaksi jual beli kapanpun dan dimanapun. Contohnya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama-namanya, yaitu ada Shopee, Tokopedia, Masimon.com, Lazada, dan Excite GS Jango. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hubungan antara agen dan lingkungan dari Internet Shopping Agent sendiri meliputi yang pertama environment, yaitu website, konsumen, dan penjual. Lalu yang kedua ada percept, yaitu permintaan pengguna, dan yang ketiga adalah action. Nah, di sini agen akan memberikan daftar barang yang diinginkan oleh pengguna. Jika barang tersedia, maka pengguna akan mendapat daftar data barang dan harganya. Jika barang tidak tersedia, maka pengguna akan diberikan saran mengenai barang yang memiliki kesamaan ciri dengan barang yang dicari, dengan harga yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Selanjutnya, PEAS. PEAS merupakan kepanjangan dari Performance Measure, Environment, Actuators, dan Sensors. PEAS ini digunakan untuk membantu kita merancang sebuah agen kecerdasan buatan. PEAS dari Internet Shopping Agent sendiri meliputi yang pertama, Performance Measure. Performance Measure ini merupakan pengukuran kinerja dari Internet Shopping Agent, meliputi harga yang murah, kualitas yang baik, efisiensi waktu, dan kelayakan. Yang kedua adalah Environment, atau lingkungan yang berada di antara Internet Shopping Agent, meliputi arus komunikasi dalam web, vendor, pengirim barang, dan konsumen. Yang ketiga adalah Actuators. Actuators merupakan alat kendali dari Internet Shopping Agent yang meliputi tampilan pada pengguna, pengisian formulir. Ini biasanya digunakan ketika kita mengisi data-data. Lalu yang terakhir, tautan situs yang diakses. Yang keempat adalah sensor atau alat yang dapat mendeteksi suatu perubahan, yaitu meliputi halaman web,
Dan di dalam halaman web ini terkandung beberapa, yaitu teks, grafik, dan catatan. Saya Theo, selanjutnya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami mengenai tipe Utility Based Agent. Utility Based Agent merupakan sebuah fungsi yang memetakan suatu keadaan di dalam bilangan real, di mana keadaan ini menggambarkan derajat kepuasan. Agent ini sedikit berbeda dengan Goal Based Agent. Tipe ini tidak mengutamakan semua tujuan, akan tetapi mengutamakan tujuan mana yang mungkin tercapai berdasarkan kondisi tertentu. Mengapa online shopping agent termasuk ke dalam utility based? Karena AI ini membantu konsumen untuk memilih pilihan yang benar saat berbelanja daring. Untuk membantu konsumen pencarian produk dan keputusan pembelian, AI akan mengandalkan pengumpulan, pemrosesan, dan presentasi informasi mentah. Pada saat ini, AI dalam sistem ini masih mengandalkan subsistem untuk meningkatkan kinerja dan adaptasi terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen. Arsitektur Internet Shopping Agent. Internet Shopping Agent menggunakan arsitektur black box. Berikut ini merupakan gambaran singkat dari tahapan black box, terdapat input, agen, output, dan environment atau lingkungan yang berada pada agen. Software agen dalam konsepsi black box bisa divisualisasikan sebagai berikut. Pertama, agen mendapatkan input atau perception terhadap suatu masalah. Kemudian bagian intelligent processing mengelola input tersebut sehingga menghasilkan output berupa action. Tahap berikutnya adalah berdasar pada konsep black box ini. Kita harus memikirkan proses kerja apa saja yang harus kita masukkan ke dalam intelligent processing. Banner mengemukakan satu model intelligent processing untuk software agent yang berisi interaction, information fusion, information processing, dan action. Saya akan melanjutkan penjelasan dari arsitektur Internet Shopping Agent. Software agent memiliki modul interaksi yang berguna untuk melakukan komunikasi, koordinasi, dan kooperasi dengan lingkungannya. Lingkungan dari agent bisa berwujud agent lain, user atau pengguna, ataupun berupa sumber-sumber informasi. Agent menggunakan modul interaksi untuk mendapatkan informasi dari lingkungan dan juga untuk melakukan aksi. Oleh karena itu, modul interaksi disediakan dalam level input dan output atau action. Informasi-informasi yang didapat dari proses interaksi dikumpulkan dalam suatu tahapan klasifikasi atau ontologi yang tepat dalam knowledge base. Misalnya, informasi hasil interaksi dengan agent lain tentu mempunyai karakteristik dan format yang lain dengan informasi yang didapat dari user atau pengguna. Disinilah perlu dikembangkan strategi dan ontologi yang tepat untuk menyusun informasi yang masuk. Tahapan ini disebut dengan informasi fusion. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan pengolahan informasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, agent memiliki tujuan atau goals berhubungan dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Tujuan pengelolaan informasi di sini adalah untuk membuat interpretasi terhadap informasi yang ada, supaya dengan itu agent bisa berorientasi ke tujuan yang dibebankan kepadanya. Meskipun tentu saja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai harus melalui tahapan-tahapan seperti planning, scheduling, dan sebagainya. Tahapan berikutnya adalah melakukan aksi atau action berdasarkan kepada tujuan, planning, dan scheduling yang ada pada agent. Seperti yang sudah dijelaskan,
agent melakukan aksi dalam lingkungannya, sehingga bagaimanapun juga dia harus tetap memanfaatkan modul interaksi dalam aksinya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.